Rizal dan Ibu Hadirini selaku fasilitator kami yang sudah mempersilahkan kami untuk presentasi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih, kita yel-yel dulu nggak sih? Ayo dong. Ya, siap-siap ya Tim One. Tim One, Together we make the future. lagi nih ya. Tim One, Together we make the future. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu nih. Nama saya Rahel Marbusi Janata dan rekan Saya Aisyah Flamia Siregar. Nah, nggak perlu lama-lama lagi nih, kita mendingan langsung lanjut aja ke presentasinya. Fungsi dan tujuan kami membuat vacuum cleaner. Yang pertama tentunya untuk membersihkan debu dan kotoran ya. Kemudian yang kedua untuk menghemat waktu ketika melakukan banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, misalnya ketika kita piket nih, kita bisa menyapu lantai hanya dengan menggunakan vacuum cleaner robot ini. Jadi kita bisa tinggalin mungkin menghapus papan tulis, membersihkan meja guru, dan merapikan bangku ya. Kemudian yang ketiga untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru yang sederhana. Lalu yang keempat untuk meningkatkan skill dan kreativitas siswa-siswi. Nah, vacuum cleaner yang kami buat ini adalah vacuum cleaner Bluetooth. Jadi, vacuum ini terhubung langsung dengan Bluetooth yang ada di HP. Jadi, kita bisa langsung mengontrol vacuumnya ini sambil duduk ya, misalnya sambil tiduran kayak atau ngapain. Jadi kita kayak main mobil-mobilan aja gitu. Kemudian ada alat dan bahan yang kami siapkan ini adalah yang pertama motor driver dan roda dua, kemudian Arduino Uno, dinamo, servo, kemudian kabel jumper, wadah plastik, blower, kawat, kipas, dan baterai. Kemudian ada rangkaian komponen ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alwan Bangdan. Dipersilakan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alwan Bangdan Saputra. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan komponen-komponen yang ada di vacuum cleaner ini dan juga kegunaannya. Yang pertama, di sini kalian bisa lihat ada 4 buah roda yang masing-masing rodanya sudah dilengkapi dengan 1 buah dinamo dengan daya 2 volt. Jadi fungsi roda ini untuk berjalan ya, tentu aja untuk bergerak. Terus yang kedua ada baterai. Di sini kita pakai baterai tipe GH18650 dengan daya 3,7 volt dan daya tampungnya itu 6800 mAh per baterai. Kita di sini pakai 2 baterai untuk sekarang. Kemungkinan nanti seiring dengan berjalannya waktu kita akan menambah baterai kita. Terus yang ketiga itu ada tombol on off. Tombol on off ini fungsinya apa? Udah pasti untuk menonaktifkan dan mengaktifkan dari vacuum cleaner ini. Terus yang keempat itu ada HC Bluetooth. HC Bluetooth ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menyambungkan vacuum cleaner ini dengan remote yang ada di aplikasi kita, di aplikasi HP kita. Terus yang kelima, di sini ada motor drifter. Motor drifter ini berfungsi sebagai penggerak, jadi dia ini sangat penting. Nah, si roda, terus abis itu baterai, tombol on off, dan juga HC Bluetooth ini disambungkan ke motor drifter menggunakan kabel jumper atau kabel plus minus. Nah, terus yang keenam dan yang terakhir itu ada namanya Arduino Uno. Arduino Uno ini nggak kalah penting sama motor drifter. Nah, fungsinya dia ini sebagai pengendali semua vacuum cleaner di sini. Jadi dia ini bisa dibilang sebagai otaknya juga. Nah, jadi untuk menggerakkan vacuum cleaner ini butuh yang namanya pemrograman atau coding. Nah, setelah kita buat coding atau pemrograman tersebut, kita masukkan atau kita input ke dalam Arduino Uno menggunakan kabel USB. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya. Saya menjelaskan komponen-komponen dan kegunaan dari vacuum cleaner tersebut. Mungkin kita coba aja gimana cara pengerjaannya. Yang pertama itu tinggal diaktifin aja. Habis itu dia bakalan nyala ininya.
Setelah itu kita pakai aplikasi namanya RC Controller Bluetooth kayak begini. Nah, setelah itu kita taruh di sini depannya. Kita konekin dulu ke HC06. Ini nama dari HC Bluetoothnya. Nah, kalau udah ada bacaan connect to HC06, habis itu baru bisa kita pakai. Nah, kira-kira begitu cara kerja dari vacuum cleaner ini. Oke teman-teman, jadi gitu ya, cukup jelas. Kemudian setelah kita mengetahui vacuum Bluetooth ini dan gimana sih rangkaian-rangkaiannya, sekarang kita perdalam lagi gimana cara kerja vacuum cleaner ini. Yang pertama, vacuum cleaner ini prinsip kerja dari vacuum cleaner ini dengan cara memanfaatkan perbedaan tekanan. Jadi fan atau kipas ini akan mengurangi tekanan di dalam vacuum cleaner ini sehingga terjadinya ruang hampa atau vakum. Kemudian tekanan atmosfer ini akan mendorong udara luar masuk ke dalam vakum sehingga debu akan ikut terhisap masuk ke dalam vakum melewati penyedot. Lalu debu dan udara yang terhisap melalui penyedot atau intake port ini akan melewati penyaring atau filter. Jadi debu ditampung di kantong debu, kemudian udara dibuang keluar atmosfer dalam keadaan bersih setelah melewati penyaring. Kemudian ada laporan survei yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aisyah. Dipersilakan. Oke, jadi pada tanggal 5 Oktober tahun 2023 kami melakukan survei di Perumnas 3 Jalan Raya Pediak nomor 18 Bekasi Timur dengan Bapak Eko Pambudi yang sudah berkarir di bidang IT dan PCB selama 11 tahun. Tujuan dari survei kami kali ini itu mendapatkan fokus baru untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam daya penyedot dan maksimalan vacuum cleaner yang sedang kami buat. Oke. Jadi pada survei kami kali ini kami membahas 3 poin krusial yang sangat membantu dalam proses pembuatan kami kali ini. Yang pertama itu adalah perhitungan ampere. Jadi menurut Bapak Eko Pambudi, perhitungan ampere sangatlah penting dalam kekuatan penyedotan debu dan penggunaan baterai yang kami gunakan di vacuum cleaner ini. Karena kami menggunakan baterai dengan jenis GH18650 dengan 6800 mAh atau 3,7 volt, dan dimana satu buah baterai ini itu dia bisa tahan 2-4 jam karena penggunaan baterai kita itu dua buah baterai, jadi kurang lebih untuk si vacuum cleaner ini tuh bisa bertahan sekitar 4-8 jam dengan pengecasan 8-10 jam. Jadi baterai kami ini tuh tidak yang kayak dibuang dulu atau kayak beli lagi dibuang lagi, tapi kita dapat mengisi dayanya dengan alat pengecasan baterainya yang kami buat dengan 4 volt dengan ukuran 4,2 volt atau 3,7 volt. Dan untuk perhitungan ampernya, dimana perhitungan ampere ini tuh dia tuh harus lebih besar daripada daya baterai yang kami gunakan, dimana karena kita memakai 6800 dan memakai 2, dia kelas sekitar mungkin 13.000 dan kami memberikan toleransi 1-2 angka di atasnya yaitu sekitar 15.000 mAh atau 15 ampere supaya pengisiannya itu bisa lebih cepat, tapi si penggunaannya ini juga untuk lama. Jadi makanya itu kita ngambil si baterai ini sekitar 3,7 volt supaya pengisian cepat, tapi si penggunaannya juga bertahan lama, jadi nggak buang-buang. Nah yang kedua, kita juga nggak bahas baling-baling kipas atau bilah-bilah kipas ini. Jadi bilah kipas yang digunakan dalam vacuum cleaner itu beda dari bilah kipas angin biasa. Dia ini memiliki tingkat kemiringan 12-15 derajat, sedangkan bilah kipas yang pada kipas angin biasa itu sekitar 35-55 derajat. Tingkat kemiringan ini mempengaruhi faktor penyedotan atau penghamburan debu. Karena kita ingin menggunakan kayak yang menyedot itu, jadi kita menggunakan tingkat kemiringan yang 12-15 derajat. Dan arah putaran juga sebenarnya sangat mempengaruhi kekuatan si penyedot. Kalau misalnya arah putaran ke kiri, dia itu bakal menghamburkan debu. Sedangkan kalau misalnya arah putaran ke kiri, dia akan menyedot debu. Sedangkan kalau arah putaran ke kanan, dia akan menghamburkan debu. Contohnya jika kita ilustrasikan dalam kehidupan nyata, mungkin kalau misalnya ada kipas kecil, mungkin kipas portable kita taruh dekat kita dan kita tiupkan sebuah asap aja, mungkin maaf kalau misalnya asap rokok, dia pasti akan langsung berbalik. Sedangkan jika kipas ini kita putar,
dan kita tiupkan, itu dia pasti langsung masuk melalui bilah-bilah kipas tersebut. Dan bilah-bilah kipas yang kita pilih ini juga harus rapat. Jadi kalau misalnya bilah kipas angin biasa ini mungkin cuma hanya 3, yang sedangkan bilah kipas pada mungkin itu mungkin sekitar 10 atau mungkin 8 bilah kipas ini harus rapat-rapat supaya tidak mengalami rongga udara yang masuk. Dan penempatannya juga ini harus pas. Dia tidak boleh kelebihan dan tidak boleh kekurangan. Jadi kita harus memberikan sekat pada si fan ini supaya rongga udara yang masuk itu tidak kebanyakan, karena jika kebanyakan itu akan mempengaruhi arah kipas dan membuat si fan ini bingung untuk menyedot rongga udara tersebut. Dan kita juga harus memberikan filterisasi, mungkin sebuah kasa yang agak kasar untuk memfilter debu-debu yang masuk. Dan setelah penempatan si fan ini, setelahnya kita harus memberikan celah udara atau rongga udara untuk mengeluarkan hawa-hawa panas yang diserap oleh fan tersebut. Poin yang ketiga itu adalah dinamo. Jadi dinamo ini juga sangat mempengaruhi si penyedotan debu. Jadi bukan hanya pilihan kipas yang bagus, tapi dinamo yang bagus juga akan sangat mempengaruhi. Dan kami di acuan itu menggunakan dinamo yang bermerek Ultralight Blast Pro dengan 25.000 RPM. Jadi RPM ini sangat mempengaruhi kekuatan si penyedotan debu pada vakum kita kali ini. Sebenarnya ukuran vakum filter biasa itu sekitar 12.000 juga udah tinggi, tapi karena kita ingin menghasilkan yang maksimal gitu ya, jadi sekitar 17.000 sampai 29.000 RPM itu sudah sangat mempengaruhi pada penyedotan debu kami kali ini. Berikut ada laporan proses kerja kami yang di paling kiri ini itu saat pemrograman atau codingan, dan yang kedua ini saat perakitan, yang ketiga itu adalah gambaran kasar dari komponen-komponen kami saat ini dan akan bertambah seiring waktunya. Berikut merupakan laporan progres yang dimulai pada tanggal 25 Agustus dan seterusnya itu terlampir ya lokasi, jadwal, dan hari itu sesuai dengan ujian. Dan kegiatan kami kali ini itu mungkin baru sampai Oktober dan akan berlanjut lagi untuk survei dan perakitannya. Berikut adalah laporan budgeting atau anggaran kami. Jadi saldo kami kali ini itu 100.000, tapi karena ada penambahan 25.000 per orang, jadi saldo total kami kali ini itu sekitar 14.000 dan belum pengeluaran. Dari presentasi kami tadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan teknologi tepat guna ini diharapkan dapat mencetak generasi baru yang lebih kreatif, inovatif, dan inspiratif bagi halayak ramai, serta memiliki pola hidup yang baik seperti berkontribusi dalam memajukan ilmu teknologi dan pengetahuan, yang mana akan tentunya ya akan bermanfaat bagi kehidupan manusia ke depannya. Oke, dan ini juga berpegang pada prinsip vakum cleaner, yaitu menghilangkan debu atau kotoran dan memberikan jalan yang bersih. Jadi kita juga harus kayak gitu, kita harus menghilangkan kotoran dan debu yang mengerjakan kita untuk menuju kesuksesan. Iya, betul sekali. Oke, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.